you like. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuhinubus dari kelas 2020B, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar mengenai bilangan bulat, jenis-jenis bilangan, sifat-sifat operasi hitung, dan contoh soal dan pembahasan. Kita masuk ke jenis-jenis bilangan. Ada apa aja sih dari jenis-jenis bilangan? Yang pertama, bilangan kompleks, bilangan yang dibagi menjadi bilangan real dan imajiner. Bilangan real dibagi menjadi bilangan irasional dan rasional. Bilangan rasional dibagi menjadi bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari bilangan nol dan asli. Bilangan asli terdiri dari bilangan komposit, prima, ganjil, dan genap. Selanjutnya, operasi hitung. Nah, operasi hitung itu kita sudah mengetahuinya bersama, bahwa dalam operasi hitung itu terdapat perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perpangkatan. Selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung yang pertama adalah komutatif maksud saya. Nah, komutatif ini yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Misalkan 1 kali 2 sama dengan 2 dikali 1. Ataupun asosiatif. Asosiatif itu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian distributif. Distributif ini yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Kemudian sifat tertutup atau terbuka. Lalu ada identitas dari penjumlahan dan pengurangan, yaitu 0, di mana setiap bilangan yang ditambahkan atau dikurangi dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1, yaitu ketika bilangan berapapun jika dikalikan dan dibagi dengan 1 maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Dan yang terakhir inverse atau lawan. Kemudian bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah itu sendiri terdiri dari bilangan asli dan bilangan nol. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Nah, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan nol itu dimulai dari 0 itu sendiri, hanya 0 bilangan 0 itu ya. Dan bilangan negatif itu terdiri dari dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar, dan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil atau semakin negatif. Sekarang contoh soal dan pembahasan. Suhu di tempat A adalah 25 derajat Celcius, di tempat B adalah negatif 5 derajat Celcius, dan di tempat C adalah 10 derajat Celcius di bawah 0. Bagaimana suhu tempat A diukur berdasarkan tempat B? Nah, di tempat A itu kan 25, maka kita tulis 25 diukur di tempat B dikurangi di tempat B itu negatif 5. Maka 25 dikurangi negatif 5 sama dengan 25 ditambah 5. Mengapa ditambah? Karena pengurangan jika dikalikan dengan negatif maka hasilnya akan positif. Dan hasilnya itu tempat A diukur berdasarkan tempat B adalah 30. Kemudian soal selanjutnya, tempat C diukur berdasarkan tempat B. Nah, tempat C itu adalah 10 derajat Celcius di bawah 0. Karena di bawah 0, maka itu disebut sebagai negatif 10 derajat Celcius. Langsung kita kerjakan. Suhu di tempat C negatif 10
diukur berdasarkan tempat B, berarti dikurangi tempat B itu negatif 5. Dikurangi negatif 5, maka hasilnya adalah negatif 10 ditambah 5. Sama seperti soal sebelumnya, jika ada pengurangan dikalikan dengan tanda negatif, maka hasilnya akan positif. Maka hasilnya adalah negatif 5. Begitu ya teman-teman, bisa dipahami. Kemudian soal selanjutnya. Hasil dari negatif 20 ditambah 7 dikali 5 dikurangi 18 dibagi negatif 3. Nah, ingat, jika mengerjakan soal seperti ini, kerjakan yang di dalam kurung, kemudian perkalian, lalu pembagian, lalu pertambahan dan pengurangan. Bisa disingkat kukabataku, kurung kali bagi tambah kurang. Nah, negatif 20 ditambah 7 dikali 5, hasilnya 35, dikurangi 18 dibagi negatif 3, negatif 6. Maka hasilnya negatif 20 ditambah 35 ditambah 6. Ingat, pengurangan jika dikalikan dengan negatif maka hasilnya positif. Maka ditambah 6. Sama dengan negatif 20 dikurangi 35. Negatif itu kita anggap sebagai hutang. Jika kita punya hutang 20, lalu positif itu dibayar 35, maka sisanya itu 15. Kemudian ditambahkan dengan 6, maka hasilnya 21. Soal selanjutnya, yaitu hasil dari negatif 18 ditambah 30 dibagi negatif 5 dikurang 1. Ingat, kukabataku, kurung kali bagi tambah kurang. Nah, ini kerjakan di dalam kurung dulu. Negatif 18 ditambah 30 sama dengan 12. Kemudian dibagi negatif 3 dikurangi 1. Punya hutang 3, punya hutang lagi 1. Berarti hutangnya negatif 4. Nah, hasilnya yaitu 12 dibagi negatif 4, negatif 3. Positif dibagi negatif itu negatif ya. Jadi hasilnya negatif 3. Begitu. Kemudian soal yang terakhir. Hasil operasi hitung negatif 4 kuadrat dikurangi 5 kali negatif 2 pangkat 3 dikurangi negatif 7. Nah, negatif 4 kuadrat itu negatif 4 dikali negatif 4, maka hasilnya 16. Kemudian tulis negatif 5 dikali, nah negatif 2 pangkat 3 itu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2-nya itu ada 3 kali, maka hasilnya negatif 8. Kemudian negatif dikalikan dengan pengurangan yaitu positif, maka ditambah 7. Dan hasilnya yaitu 16 dikurangi 5 dikali negatif 8 ditambah 7 sama dengan 16 dikurangi negatif 40 ditambah 7. Kemudian 16 ditambah 40 ditambah 7 sama dengan 16 ditambah 40 sama dengan 56 ditambah 7. Maka hasilnya 63.